Oke, Wak, jadi kisah ini tuh dikirim sama kita yang bernama Rona dari Jambi. Halo Kak Rona. Nah, jadi pengalaman horor ini tuh dialami sama ibunya Rona yang bernama Ibu Ambar pada sekitar tahun 1974, Wak. Tepatnya saat Bu Ambar ini masih duduk di bangku sekolah. Jadi ini ada KHW jadul nyelip di sini lagi, Wak, ya. Nah, dan tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku akan menceritakan langsung atau menyebut langsung dengan nama tokohnya aja ya, Ambar. Nah, jadi Wak, Ambar ini adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ibunya bernama Ibu Juli yang kala itu bekerja sebagai petani di ladang. Nah, Ambar dan juga keluarganya ini, Wak, tinggal di sebuah desa yang ada di Jambi, dan kita sebut aja nama desanya itu Desa Guci ya. Nah, Desa Guci ini bisa dibilang masih asri, Wak, waktu itu. Pemandangan di sana indah kali, suasana di sana juga tenang, dan warga-warga juga pada selalu kompak. Tapi di balik keindahan itu, masyarakat di sana masih percaya sama hal-hal mistis, Wak. Salah satunya mereka ini masih percaya ada makhluk jelmaan yang berkeliaran di desa mereka dan dikenal dengan nama Kaso. Kaso ini bukan makhluk halus, Wak. Jadi melainkan manusia yang bisa berubah wujud gegara punya ilmu hitam. Jadi ya manusia jadi-jadian. Menurut kepercayaan warga di sana, Wak, ilmu Kaso ini bisa diwariskan secara turun-temurun dari generasi sebelumnya atau dari leluhur yang bersangkutan. Artinya tidak semua orang bisa punya ilmu ini dan cuman mereka yang dianggap terpilih aja yang akan dikasih warisan Kaso itu. Dan konon katanya, Wak, ilmu Kaso ini nggak dipakai untuk mendapatkan kekayaan kayak beberapa ilmu hitam lainnya, Wak. Enggak. Ilmu Kaso ini justru dipakai untuk balas dendam dengan cara menyakiti orang-orang yang mereka tidak sukai. Misal, ada orang namanya A punya ilmu Kaso dari leluhurnya. Terus suatu hari A ini ada masalah sama tetangganya si B. Nah, di sini si A ini bisa langsung nyerang si B dengan ilmu Kaso yang dia punya sampai si B itu meninggal, Wak. Sekali lagi ku ingatin, ilmu Kaso ini bukan ilmu yang bisa dipelajari, Wak, ya, tapi ilmu yang secara otomatis diturunkan sama leluhur-leluhur atau generasi sebelumnya. Oke. Dan katanya pemilik Kaso ini juga punya cara khusus untuk menyerang targetnya, Wak. Bukan pakai kekerasan, bukan pakai santet kayak gitu, tapi mereka akan menyerang targetnya dengan menggunakan serbuk yang bisa terbang sendiri ke arah target. Oke, dan beda dari santet, cara ini nggak perlu bantuan dari dukun. Pelakunya cuma perlu niup sekali aja si serbuk itu di tempat dia berdiri atau di tempat dia duduk, tanpa harus langsung berhadapan sama si target nih ya. Dan si serbuk ini waktu dia akan terbang sendiri menuju ke targetnya. Segampang itu, Wak. Serbuk itu terbuat dari apa, warnanya apa, bentuknya kayak gimana ya? Bentuknya memang serbuk, tapi bahan-bahan yang digunakan di serbuk itu Wawa nggak tahu, Mama Wawa juga nggak tahu. Yang penting dia itu serbuk. Dan serbuk ini, Wak, ada 2 jenis. Pertama serbuk dingin, terus yang kedua ada serbuk ganas. Nah, kalau serbuk dingin ini, Wak, serbuk itu tuh bisa menggerogoti tubuh target dari dalam secara perlahan-lahan, dan biasanya target itu bisa dibikin sakit parah gitu bertahun-tahun, macam batuk-batuk nggak berhenti-berhenti gitu loh, Wak. Walaupun udah dibawa berobat kemana-mana. Nanti makin lama tubuh si target ini akan jadi makin kurus, terus baru meninggal dunia. Jadi serbuk dingin itu cara kerjanya lama, Wak, kayak mau nyiksa korbannya atau targetnya ini dulu gitu loh. Oke. Nah, terus ada serbuk ganas. Serbuk ganas ini cara kerja lebih cepat. Biasanya target ini bakal langsung muntah darah setelah dia bakal muntah darah yang banyak kali, dan gak lama setelahnya si orang ini atau targetnya ini akan meninggal dunia. Itu perbedaannya. Nah, masalahnya di sini tidak semua pewaris ilmu Kaso itu punya keinginan untuk balas dendam, Wak. Si pewarisnya ini nggak ada keinginan untuk balas dendam. Seringkali mereka ini pengen udah hidup sewajarnya aja, mereka nggak mau nyari masalah, tapi malah diwarisi ilmu Kaso. Kalau udah kayak gitu, biasanya mereka ini terpaksa menargetkan orang yang lagi sakit untuk dijadiin korban selanjutnya. Kenapa orang sakit yang jadi target mereka? Soalnya tubuh si orang sakit ini udah lemah, mudah jadi inang. Dan kalau sampai si orang ini meninggal dunia, kematiannya itu akan dianggap sesuatu yang wajar aja karena dia lagi sakit, ya kan? Sehingga si pelaku ilmu Kaso ini nggak perlu dicurigai atau nggak bisa dicurigai sama warga. Tapi kenapa harus dibuang ke orang lain yang nggak ada masalah sama dia, sama si pewaris ini? Kenapa nggak ditolak aja? Kenapa nggak dibuang aja? Nggak bisa, Wak, katanya nggak bisa. Kata si Bu Wawa ini, kalau pemilik atau pewaris ilmu Kaso ini tidak membuang itu
ilmunya atau si racun atau si serbuknya ini, mereka sendiri nanti yang bakal kena sial. Entah panen mereka bisa gagal, anak mereka bisa sakit, hidupnya susah. Pokoknya mereka ini bakal ngalamin berbagai nasib buruk lah gitu. Itulah kenapa pemilik atau pewaris ilmu kaso ini terpaksa ngasih si serbuk itu ke orang lain daripada aku yang kena. Mungkin bikin mereka kayak gitu. Dan juga katanya Wak, pas pemilik ilmu kaso ini beraksi, penampilannya juga bakal berubah drastis. Nanti rambutnya bisa langsung aut-autan, bajunya katanya bisa langsung berubah putih panjang macam kuntilanak itu, dan di kakinya ada gelang kemerincing yang bunyinya juga kerincing, kerincing, kerincing setiap kali dia ngelangkah. Nah sosok inilah Wak yang kemudian dikenal sebagai makhluk jadi-jadian dengan sebutan kaso. Awalnya cerita tentang kaso ini dianggap mitos saja memang Wak, mitos yang sudah diceritakan antar generasi aja, karena selama ini belum ada tuh satupun warga desanya, desa Guci, desanya Ibu Wawa ini yang ngelihat wujud kaso itu secara langsung, tapi mereka udah pernah dengar cerita itu secara turun-temurun. Makanya mereka nganggap makhluk itu ya nggak betulan, nggak nyata gitu ya kan. Sampai akhirnya pada suatu hari terjadilah hal aneh yang bikin semua orang di desa itu langsung percaya bahwa kaso ini bukan sekedar mitos, tapi mereka betulan ada, dan kemunculannya mulai mengusik ketenangan warga di desa Guci.